Kali ini kita ketemu lagi dan masih menjadi sebuah pertanyaan bagi kita semua sih. Buat kalian tuh percaya nggak sih tentang terjadinya kecelakaan kapal Titanic ini sebuah konspirasi atau memang kejadian nyata gitu. Dan ketika kita berbicara sebuah kapal Titanic, siapa sih orang yang nggak tahu namanya kapal Titanic dengan begitu mewahnya, begitu besarnya sampai difilmkan gitu. Dengan kapal yang pada saat itu ukurannya hampir mencapai 882 kaki 9 inci dan mempunyai lebar sekitar 92 kaki 6 inci ini. Itu kan membuat dunia itu pada saat itu geger ya. Dengan mewahnya fasilitas-fasilitas yang ada di dalam kapal Titanic itu, yang ada kolam renang, ada perpustakaan. Dan didesain itu sangat begitu menarik ya. Seperti halnya layaknya hotel yang mengapung. Tapi di balik sebuah kecelakaan yang terjadi di kapal Titanic ini, itu banyak statement yang mengatakan bahwa sebenarnya yang tenggelam itu bukan Titanic. Dan ini buat kalian ini percaya nggak sih dengan beberapa teori-teori konspirasi yang mengarah tentang kecelakaan Titanic? Dan nanti kita akan kupas beberapa teori-teori yang menguatkan tentang nilai konspirasi si Titanic itu sendiri. Dan kapal Titanic ini memang dibangun sekitar tahun 1909 sampai dengan 1911. Dan si pembuatnya itu yaitu Harland dan Wolff di Belfast, Inggris. Dengan melakukan sebuah pelayaran yang pertama Titanic itu pada tanggal 10 April 1912. Dengan kapal yang begitu mewahnya pada saat itu membuat geger sebuah satu dermaga di situ. Membawa sekitar 2.206 penumpang dan 898 awak kapal. Dan pada saat Titanic itu mau mengawali sebuah pelayaran yang perdananya, itu memang kondisi cuaca itu memang tidak begitu menguntungkan karena peralihan dari musim dingin ke musim panas. Jadi di situ memang banyak sekali bongkahan-bongkahan es atau gunung es yang mulai mengapung di lautan dan mengganggu jalur pelayaran yang nanti akan dilewati si Titanic ini sendiri. Dan meski kondisi cuaca yang memang begitu tidak memungkinkan, tapi tetap kapal Titanic itu bersikukuh harus berlayar pada saat itu juga. Dan setelah mengawali pelayaran yang pertama, kapal Titanic itu sampai di Samudra Atlantik, tepatnya pada tanggal 14 April 1912 malam, sebuah kapal yang berlayar di alur yang sama itu sempat memberi respon ke Titanic itu sendiri bahwa memang ada bongkahan es yang tepat di jalur pelayaran yang akan dilewati si Titanic itu. Namun hal itu tidak dihiraukan oleh kru kapal Titanic itu sendiri. Dan akhirnya pada pukul 23.40 terjadilah tabrakan antara kapal Titanic itu menabrak si bongkahan esnya. Jadi memang sebenarnya sudah dikasih aba-aba nih sama kapal yang sebelumnya lewat. Memang di situ di jalur pelayaran yang akan dilewati si Titanic itu sendiri memang ada gunung es, tapi tetap awak kapal ataupun kru yang ada di Titanic itu tidak menghiraukan aba-aba dari kapal yang satu jalur dengan Titanic itu sendiri. Dan seperti yang diketahui, kapal Titanic itu akhirnya tenggelam di Samudra Atlantik. Dan dari akibat tabrakan yang terjadi antara si kapal Titanic ini sendiri dengan bongkahan es itu membuat lambung Titanic itu melengkung ke dalam sisi kanan kapal, serta mengoyak 5 dari 16 kompartemen kedap air. Dan menurut tim Maltin dalam buku Titanic Afraid Defining Night, itu faktor penentu kecelakaan Titanic adalah kondisi atmosferik laut yang dilintasinya dan pembiasan cahaya yang tercipta karenanya. Dan akibatnya para pengawas menara-menara kapal Titanic itu terlambat untuk mengetahui keberadaan es raksasa di jalur pelayaran mereka. Padahal ini mereka sudah dikasih aba-aba sama kapal yang memang satu jalur dengan si Titanic ini sendiri. Dan selama 2,5 jam setelah si Titanic itu menabrak bongkahan es, itu kapal ini perlahan-lahan terisi air dan tenggelam. Itu jadi kurun waktu sekitar 2,5 jam, baru si Titanic ini akhirnya tenggelam. Para penumpang dan sejumlah awak kapal diungsikan ke dalam Skoci. Ini agak sedikit keteledoran dari si Titanic ini sendiri, bahwa Skoci itu tidak
sesuai dengan kapasitas penumpang yang dibawa oleh Titanic ini sendiri. Jadi skotsinya sedikit dengan penumpang yang hampir 2.206 itu dan ditambah juga 898 awak kapal itu nggak sanggup untuk menampung dari skotsi yang ada di Titanic untuk menampung semuanya. Tidak ada prosedur darurat yang dikeluarkan oleh awak kapal. Kapal Titanic ini tenggelam itu hampir 1.500 orang itu menjadi korban. Ada yang jatuh dari kapal hingga mati, kedinginan, karena memang di perairan Samudra Atlantik yang memang pada saat itu dipenuhi dengan es itu dan akhirnya akan kedinginan ya. Dan tepat pukul 2.20 kapal Titanic ini patah dan akhirnya orang itu mungkin karena nggak kuat dengan suhu air yang memang begitu sangat dingin, akhirnya banyak sekali korban. Dan beberapa teori-teori konspirasi yang dipercaya bahwa sebenarnya yang tenggelam itu atau yang mengalami kecelakaan itu bukan Titanic. Sterling juga membuat kapal besar lainnya yang diduga kembaran dari Titanic. Salah satunya yaitu Olympic, si kakak Titanic. Merupakan satu dari 3 kapal dari White Star Line yang dibangun oleh Harland dan Wolff. Yang ketiganya adalah HMHS Britannic. Perbedaan antara Olympic dan kembarannya terletak pada lorong jalan dek A Titanic yang dibuat dengan sekat baja dan jendela geser. Dan perubahan itu mungkin lebih banyak ruang di bagian depan kapal. Selanjutnya lorong pada dek B Titanic juga dikurangi agar memungkinkan lebih banyak ruangan digunakan untuk kabin. Olympic memulai pelayaran pertamanya pada 15 Juni tahun 1911, mengarungi rute perjalanan yang sama dengan Titanic dan sampai dengan selama di New York itu pada 21 Juni 1911. Sayangnya pada pelayaran kelima, Olympic bertabrakan dengan kapal pesiar Inggris, yaitu kapal Hemsworth. Pada 20 September 1991 di dekat Isle of Wight. Kecelakaan itu mengakibatkan 2 lubang besar menganga di sisi kanan kapal dan air laut membanjiri 2 kompartemen kedap air. Tidak hanya itu, baling-baling kapal juga rusak. Meski babak belur, si Olympic ini bisa kembali ke Southampton. Dan seorang penulis, Robin Garnier, mengemukakan teori konspirasi yang menghebohkan. Robin berpendapat bahwa kapal yang karam di Samudra Atlantik pada April 1912 itu adalah si Olympic, bukan Titanic. Dalam bukunya yang berjudul Titanic, The Ship That Never Sank, Robin menyatakan bahwa Olympic menyamar menjadi Titanic dan sengaja ditenggelamkan untuk mencairkan asuransi dalam jumlah yang sangat besar. Jadi tumbal ini. Mungkin pada saat sekarang juga masih umum ya. Untuk cari klaim asuransi, untuk mempersehat perusahaannya, akhirnya salah satu dikorbankan. Dan teori itu dinyatakan oleh sang penulis berdasarkan fakta bahwa si HMS Hawke menyalahkan Olympic atas kecelakaan yang menimpa kedua kapal itu. Akibatnya White Star Line dibanjiri tagihan biaya hukum, perbaikan, dan kerugian selama Olympic tak beroperasi. Di balik tenggelamnya Titanic ini ada juga sebuah kejadian yang aneh. Pada tahun 1886 ada seorang wartawan legendaris yaitu si William T. Stead itu menulis sebuah kisah fiksi tentang tenggelamnya kapal yang berlayar di Atlantik. Kisah fiksi ini bercerita bahwa kebanyakan penumpang ikut karam karena tak ada cukup skoci. Dengan artikelnya itu, Stead berusaha menarik perhatian pembaca tentang regulasi kelautan yang terlalu longgar. Dengan sebuah cerita berdasarkan kapal Majestic White Star Line, klimaksnya kapal yang melintasi Atlantik dan syarat dengan wisatawan tiba-tiba menabrak sesuatu. Dan seperti dikutip dari Listverse, dari suaranya kapal tersebut seakan-akan menabrak es besar. Para penumpang yang panik menuju dek di tengah cuaca lembab dan dingin yang menusuk. Es yang menabrak si kapal terdengar menggelegar. Meredam kata, kemudian terdengar teriakan, ada gunung es. 2 dekade kemudian, Stead tewas
dalam tragedi yang ia ramalkan sendiri, yang ia ceritakan sendiri dalam kisah fiksi. Dan akhirnya si Steed ini ikut menjadi penumpang di kapal Titanic ini. Dan hanya ada 20 sekoci dalam kapal Titanic yang hanya cukup mengangkut setengah dari manusia ataupun penumpang yang ada di Titanic itu sendiri. Jadi si Steed ini seakan-akan dia sudah meramalkan atau dia sudah meramalkan kejadian yang akan terjadi di masa mendatang, dan ternyata si Steed ini sendiri mengalami kejadian itu seperti sebuah kisah fiksi yang dituliskannya 2 dekade sebelum dia mengalami kecelakaan itu sendiri. Jadi menurut kalian, percaya yang mana di antara teori-teori yang menguatkan tentang konspirasi kapal Titanic itu sendiri? Apakah itu memang sengaja ditenggelamkan, atau memang ada serangan dari tentara Nazi? Ada juga yang di situ mengatakan bahwa si Titanic ini sendiri mengangkut mumi yang mendapat sebuah mantra-mantra kutukan, ataupun yang diangkat dari kisah fiksi yang ditulis oleh Steed itu sendiri, dan akhirnya malah si Steed itu, si wartawan itu mengalami kecelakaan dan sama persis yang dia tuliskan dalam sebuah karya fiksi sendiri. Teori konspirasi yang kedua yaitu si Titanic ini sengaja ditenggelamkan. Tragedi Titanic memang diniatkan terjadi ini malahan, bukan sekedar kecelakaan. Mereka yang meyakininya berpendapat dari sekian ribu penumpang kapal Titanic ini ada 3 orang yang memang benar-benar tokoh penting. Salah satunya yang pertama yaitu John Jacob Astor keempat, yang kedua Benjamin Guggenheim, dan yang ketiga Isidor Stuarus. Dan ketiga tokoh orang ini menentang pendirian Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve Bank. Kematian ketiganya diduga diniatkan untuk memuluskan pendirian bank sentral tersebut pada tahun berikutnya, yakni di tahun 1913. Ada sejumlah variasi dalam teori tersebut. Konon ketiga tokoh ini menentang undang-undang pajak penghasilan. Dan yang lebih gila lagi, ada yang menyebut Ordo Jesuit atau J.P. Morgan memikat mereka ke Titanic untuk menjemput maut. Apapun nama Jacob Astor keempat, Benjamin Guggenheim, dan Isidor Stuarus tercatat dalam tinta emas sejarah kecelakaan Titanic. Mereka disebutkan bahwa mereka tenggelam dengan gentleman. Jadi ketiga tokoh ini memberikan ruang skoci yang harusnya mereka naiki untuk anak-anak dan kaum perempuan. Dan setelah kejadian Titanic ini tenggelam, Bank Sentral Amerika ini kemudian didirikan. Jadi ketiga tokoh itu yang menentang terbentuknya bank sentral, dan juga ketiga tokoh ini yang menentang undang-undang tentang pajak penghasilan. Dan mungkin kalau kita berbicara dengan hal-hal yang seperti itu, jadi lebih baik mereka itu ditenggelamkan
ketiga tokoh ini memang harus disingkirkan supaya bank sentral ini terbentuk dan juga mereka tidak menentang lagi yang namanya pajak undang-undang penghasilan. Jadi mereka menjadi tumbal ini. Terbentuknya bank sentral dan juga mereka tokoh yang menentang dengan pajak itu, dan akhirnya mereka harus disingkirkan supaya untuk memuluskan tujuan-tujuan yang lain. Dengan dalih mereka mengalami sebuah kecelakaan kapal. Dan teori konspirasi selanjutnya ini agak sedikit berbau mistis dan populer. Penyebab dari tenggelamnya kapal Titanic ini dari sebuah korban kutukan. Dan konon ceritanya di antara kargo yang diangkut kapal Titanic ini sendiri terdapat sebuah mumi yang berjuluk The Unlucky Mummy yang punya reputasi mengerikan sebagai pembawa sial. Mumi Mesir kuno tersebut dikabarkan disimpan dalam sebuah peti batu atau sarkofagus. Ia disegel dengan kutukan-kutukan yang mengerikan, yang membuat Titanic sekaligus gunung es yang ditabraknya ke akhir yang tragis. Dan jasad yang diawetkan tersebut diduga adalah putri dari kerajaan Mesir kuno yang bernama Amen. Ia diduga tewas misterius pada tahun 1500 sebelum Masehi. Kisah tersebut dikabarkan media pasca tenggelamnya Titanic. Mumi tersebut disimpan di ruang bawah tanah rahasia di British Museum. Dan hanya replikanya saja yang dipasang. Hal itu dilakukan demi melindungi para staf dan pengunjung. Kemudian seorang ahli Mesir kuno dari Amerika Serikat menemukan bahwa peti batu yang dipajang di Museum Inggris itu palsu. Maka ia membujuk pihak museum agar artefak itu bisa ia beli untuk dibawa ke Amerika Serikat. Setelah itu, peti batu tersebut dibungkus sedemikian rupa hingga tak ada yang menyadari apa gerangan yang ada di dalam dan diangkut dalam kargo Titanic itu sendiri. Dan teori yang selanjutnya yang mengarah terjadinya kecelakaan si Titanic ini sendiri lagi. Dan mungkin Titanic pada saat itu tidak hanya kapal yang mewah, tapi juga kapal yang paling canggih pada masanya, termasuk juga dengan mesinnya sendiri. Dan oleh karena itu, sejumlah orang yakin ia tenggelam karena kekuatan dari luar yang bukannya menabrak gunung es. Dan sejumlah pendukung teori konspirasi meyakini Titanic dihantam torpedo yang ditembakkan dari kapal perang Jerman atau U-boat. Jadi ini konspirasinya perang Nazi ini. Dan dari beberapa kesaksian para korban yang mengaku mendengar ledakan setelah kapal Titanic ini mulai tenggelam ke dasar laut. Dan dari kejadian terdengarnya ledakan ini menguatkan dari teori ini tersebut bahwa si Titanic ini bukan menabrak gunung es, tapi melainkan ada serangan torpedo dari kapal U-boat tentara Nazi. Dan para saksi itu juga melihat sorot lampu
pencarian di kejauhan, jauh sebelum kapal penyelamat datang. Kapal U-boat ini, si U-boat dari Nazi ini sudah mengintai si kapal Titanic ini sendiri. Dan nggak tahu, mungkin kan karena Nazi memang pada saat itu memang bersitegang dengan beberapa negara di Eropa dan bahkan mungkin dunia, tapi yang paling mendasar itu dengan Eropa, dan kapal Titanic ini secara tidak langsung dibuat di Inggris. Jadi ini teori ini juga agak sedikit masuk akal tentang yang namanya penyerangan Titanic itu sendiri dari U-boat Nazi. Dan sampai sekarang pun si Titanic ini masih menyimpan sebuah cerita-cerita misteri ataupun sebuah teka-teki ya. Sebenarnya ada berapa korban yang meninggal, di situ juga banyak sekali penumpang-penumpang gelap. Dari beberapa sumber mengatakan bahwa di situ banyak sekali penumpang yang tidak terdaftar dalam manifest si kapal tersebut. Dan hanya tercatat di situ sekitar 2.500 sekian. Dan banyak sekali teori-teori yang menceritakan ataupun yang mengungkapkan tentang kecelakaan Titanic ini sendiri, itu semakin membuat kita itu bingung. Apakah Titanic itu memang mengalami sebuah kecelakaan atau memang ada insiden di balik Titanic itu sendiri? Kita nggak tahu sampai sekarang. Dan dunia itu masih menjadi sebuah tanda tanya, Titanic ini apa sih? Dan sampai sekarang pun bangkai kapal itu nggak pernah bisa diangkat. Dan hanya bisa kita lihat dalam sebuah film Titanic itu, dan misterinya belum bisa terungkap sampai saat ini. Mungkin buat kalian teman-teman dari Kang Salim mempunyai sebuah pendapat tersendiri tentang kecelakaan Titanic. Entah itu karena yang tersebut di atas ada dari memang disengaja atau nggak disengaja, ada serangan, ada kutukan, dan ada beberapa cerita-cerita yang lain yang mungkin nggak bisa Kang Salim ungkapkan. Itu mungkin teman-teman mempunyai pendapat tersendiri tentang Titanic yang benar-benar menjadi sebuah tanda tanya besar. Dan sampai sekarang pun si Titanic ini masih menyimpan sebuah cerita-cerita misteri ataupun sebuah teka-teki ya. Sebenarnya ada berapa korban yang meninggal, di situ juga banyak sekali penumpang-penumpang gelap. Dari beberapa sumber mengatakan bahwa di situ banyak sekali penumpang yang tidak terdaftar dalam manifest si kapal tersebut. Dan hanya tercatat di situ sekitar 2.500 sekian. Dan banyak sekali teori-teori yang menceritakan ataupun yang mengungkapkan tentang kecelakaan Titanic ini sendiri, itu semakin membuat kita itu bingung. Apakah Titanic itu memang mengalami sebuah kecelakaan atau memang ada insiden di balik Titanic itu sendiri? Kita nggak tahu sampai sekarang. Dan dunia itu masih menjadi sebuah tanda tanya, Titanic ini apa sih? Dan sampai sekarang pun bangkai kapal itu nggak pernah bisa diangkat. Dan hanya bisa kita lihat dalam sebuah film Titanic itu, dan misterinya belum bisa terungkap sampai saat ini. Mungkin buat kalian teman-teman dari Kang Salim mempunyai sebuah pendapat tersendiri tentang kecelakaan Titanic. Entah itu karena yang tersebut di atas ada dari memang disengaja atau nggak disengaja, ada serangan, ada kutukan, dan ada beberapa cerita-cerita yang lain yang mungkin nggak bisa Kang Salim ungkapkan. Itu mungkin teman-teman mempunyai pendapat tersendiri tentang Titanic yang benar-benar menjadi sebuah tanda tanya besar.